bisa melupakannya. Alex menghela nafasnya kasar. Ia menatap istrinya penuh tanda tanya. Tidak biasanya istrinya itu berkata dingin kepadanya. Alex merasa ada yang aneh dengan perubahan sikap sang istri, namun ia memilih untuk tidak memikirkannya. Alex segera bangkit dari tempat duduknya, dengan tatapan mata yang terus mengarah kepada sang istri. "Kalau begitu aku berangkat dulu," pamit Alex tanpa melepaskan tatapannya dari wajah cantik sang istri. "Pergilah," jawab Mentari terkesan dingin. "Sayang, apa kamu marah sama aku?" Alex bertanya dengan nada yang begitu lembut. "Untuk apa aku marah di saat kamu tidak melakukan kesalahan kepadaku? Atau mungkin kamu memang telah melakukan sebuah kesalahan kepadaku sehingga kamu bertanya seperti itu?" Mentari berbalik nanya sambil menatap suaminya yang terlihat sedikit gugup. "Aku hanya bertanya saja, tapi kenapa kamu malah menuduhku seperti itu?" "Ah, sudahlah, sebaiknya aku segera berangkat sekarang," ucap Alex sambil meraih tas kerjanya. "Gue juga pulang dulu ya, Tar." "Gak apa-apa kan, gue nebeng sama suami lo?" tanya Lisa sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. "Tidak apa-apa. Bukannya selama ini lo selalu memakainya tanpa izin dari gue?" ucap Mentari membuat Lisa mengerutkan keningnya bingung dan tidak menangkap dengan apa yang diucapkan oleh Mentari barusan. Alex pun terlihat mengerutkan keningnya ketika ia mendengar ucapan Mentari barusan. "Maksud lo apa?" "Bukan apa-apa," jawab Mentari sambil menikmati sarapan paginya. "Sudahlah, Lisa. Sebaiknya kita berangkat sekarang," ucap Alex yang mendapat anggukan kepala dari Lisa. Keduanya kemudian pergi melangkahkan kakinya meninggalkan Mentari yang kini sedang menatapnya penuh dengan kebencian. "Tunggu saja pembalasanku," gumam Mentari dengan tangan terkepal kuat menahan amarah yang ada dalam dirinya. Alex menghela nafas beratnya. Ia masih memikirkan perubahan sikap Mentari saat tadi pagi. Mentari yang biasanya bersikap sangat lembut dan manja, berubah menjadi sosok yang dingin dalam hitungan menit. Ada apa dengan Mentari? Kenapa sikapnya berubah seperti itu? Alex bertanya-tanya sendirian. Tidak mungkin bukan jika dia mengetahui perselingkuhanku dengan Lisa. Jika dia sudah mengetahuinya, dia pasti akan bertanya kepadaku, dan dia juga tidak akan membiarkan Lisa menginap di rumah kita. Lalu apa yang membuatnya bersikap dingin seperti itu? Mungkinkah dia marah karena aku sudah membentaknya tadi? Ah, sepertinya memang itu penyebabnya. Sudahlah, sebaiknya aku meminta maaf saja nanti. Dengan begitu sikapnya pun pasti berubah seperti dulu lagi, ucap Alex diiringi dengan helaan nafasnya. Alex mulai meraih berkas-berkas yang ada di atas meja kerjanya dan memeriksanya satu persatu. Marque. Marque adalah salah satu klub termahal dan eksklusif di kota. Klub ini memiliki desain yang sederhana dan sangat elegan. Di antaranya adalah tangga yang menonjol. Selain lantai dansa, ada bagian disko yang lebih pribadi dan terpencil sehingga membuat orang dapat berbicara dengan tenang. Disinilah John berada saat ini. Ia ditemani oleh Eric dan juga Robert, sahabatnya yang sengaja datang dari Indonesia untuk menemui John. Ketiga pria tampan itu sedang menikmati minuman termahal yang ada di klub tersebut. "Kapan lo balik ke Indonesia, John?" tanya Eric membuat John seketika menghembuskan nafasnya kasar. "Entahlah," jawab John singkat dan padat.
Dia tidak akan balik ke Indonesia sebelum dia melupakan perempuan itu, ucap Robert sambil menuangkan kembali minumannya ke dalam gelas miliknya. Sudah 5 tahun, John. Dan lo masih belum bisa melupakannya. Astaga. Di dunia ini perempuan bukan hanya dia saja, masih banyak perempuan cantik lainnya yang rela mengangkat kedua kakinya di hadapan lo. Robert yang mendengar perkataan vulgar Erik pun langsung menoyor kepala Erik. Jangan samakan otak lo sama si John Bambang. Otak lo tuh isinya daleman doang. Sementara si John isinya cuma perempuan itu doang. Ucap Robert membuat Erik kesal. Gue cabut dulu. John segera berdiri dan pergi meninggalkan kedua sahabatnya begitu saja. Bersambung.